Dahsyat. Ngurus jenazah mah. Iya. Itu dia, Pak. Benar. Memandikan, mensolatkan, menguburkan, Betul, Pak. mengkafani. Udah siap ditaruh di mana, masyarakat menginginkan apa, dia sudah ready. Memimpin amalan-amalan berdasarkan fikih mazhab Syafi'i. Iya ya. Dengan fikih mazhab Syafi'i. Di sini mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i itu seperti wirid, zikir, yasinah, gitu. Iya. Tahlilah. Udah siap semua ya? Itu siap. Santrinya ya? Kalau ngasih ceramah pasti siap. Astaga, luar biasa. Jadi ini yang saya lihat tidak dimiliki di beberapa pesantren modern Islam lainnya. Oh gitu, Pak? Ya. Berarti luar biasa nih, Pak. Beruntung banget nih orang tuanya ya yang masuk sini. Ada beberapa pesantren itu mereka kuat di umumnya, tapi muridnya hafalan Qur'annya sedikit, santrinya, atau nggak bisa baca kitab Qur'an. Kuat di akademiknya, tapi di diniyahnya kurang. Atau bahasa Arabnya nggak bisa. Oh seperti itu. Kalau sini enggak. Kalau di sini, Pak? Harus bisa. Jadi balance ya? Harus bisa. Balance ya? Bukan balance, itu sudah standar. Pokoknya harus bisa, bukan harus balance bisa, lagi? Ya. Padahal kalau udah balance saja sudah alhamdulillah, Pak ya? Harus bisa. Itu maka harus bisa? Ya. Kuncinya di program. Program yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Biasa. Terus juga ada apa? Hafiz Quran. Hafiz Quran, apalagi 3 juz? Ya ini ajib. Boleh tahu, Pak? Program kita ini SMP Pesantren Darul Ikhlas kurang 6 tahun. Iya. Itu pertama itu mencetak hafiz. Karena di sini kan pesantren putra ya. Iya. Belum ada putrinya. Jadi targetnya itu 1 tahun itu 5 juz. Itu programnya ya? 1 tahun 5 juz. Ya, ini baru dimulai, baru 1 tahun lebih. 6 tahun 30 ya, Pak? Terus saya mau mulai menyaksikan, mohon maaf ya, pesantren Darul Ikhlas kan belum terkenal ini. Betul. Belum terkenal. Betul. Sekarang terkenal, Pak. Sekarang, mulai tahun ini kita mulai digital marketing. Maksudnya kan, kok dulu kan belum terkenal. Iya. Ya kan? Sehingga mohon maaf ini, yang masuk ke sini itu yang nggak lulus maksud tes pesantren yang unggulan gitu. Oh, gitu, Pak. Iya, yang istilahnya itu yang reject. Reject. Kita kan terima semua. Ya. Bisa aja nih Pak Haji nih. Reject. Arti reject biasa kan kalau orang mau ke pesantren modern harus bisa baca Quran. Betul. Sini enggak. Yang belum bisa baca Quran terima karena muridnya kurang. Tapi ajib saya juga. Ini murid kelas 7 sekarang itu ada sekitar 30% sudah di atas 5 juz. Di atas 5 juz, Pak? Iya. Dulunya belum bisa baca Quran. Pencapaiannya luar biasa, Pak ya? Apalagi nanti kalau memang bibitnya itu bagus gitu ya. Siap. Sudah hafal 1 juz, sudah sebelum masuk pesantren, Masya Allah. Atau minimal sudah lancar. Kan kaidah menghafal ini kan dimulai dari tahsin dahulu. Betul. Dan juga mungkin pengajar atau pendidiknya juga luar biasa, Pak. Alhamdulillah kita mendapat hafiz Quran yang luar biasa. Iya, berintegritas banget di dalam bekerja, Pak ya. Luar biasa, Masya Allah. Wah, kalau menurut saya, Pak, nih orang tua bangga ya. Anaknya yang sudah nih ya, yang sudah belajar di sini sudah sedang berjalan. Semoga bisa sampai 30 juz. Dan juga ajibnya lagi dari mulai pesantren berdiri ya. Iya. Itu alhamdulillah ada yang masuk UI, ada. Wow, alumni sini sudah ada, Pak? Yang negeri ya. Setiap tahun. Baru 1 kali ya. Nah, next time saya akan panggil dia nanti ke sini. Iya. Ada juga yang apa namanya yang masuk Brawijaya, terus masuk di Penegoro. Negeri semua ya, Pak? Ada negeri. Kalau swasta kita banyak lah. Iya. Yang negeri juga ada walaupun tidak banyak. Kenapa? Ya begitu tadi kan sumbernya kita kan yang di bawah rata-rata aja kita terima masuk semua. Iya. Tapi pas lulus dari sini ya itulah makanya saya bilang kepada guru-guru. Masya Allah, luar biasa. Dan bagian program bahwa program yang baik itu akan membuat orang bodoh jadi kita. Program baik ya. Pak, itu sebenarnya pertanyaan saya nomor 6. Tapi Bapak sudah menjelaskan dahsyat luar biasa nih. Jadi sebenarnya saya mau masuk pertanyaan nomor 6. Oke, nanti saya akan kasih lagi sub pertanyaan nomor 6. Oke, itu Masya Allah, kayaknya makin ini nih.
apa namanya diskusi kita makin lebih meluas lagi nih Pak. Luar biasa, saya jadi apa namanya jadi terinspiratif banget dari penjelasan-penjelasan Pak Haji. Aturannya saya mau bertanya pertanyaan ke-6 ya, program apa saja Pak Haji sudah menjelaskan. Makanya oke deh, sekarang saya kasih subnya aja. Sub pertanyaan nomor 6. Baik Pak, terkait penjelasan Pak Haji ya, saya lanjut ke pertanyaan nomor 6. Program pendidikan apa saja yang ada di pesantren Darul Ikhlas? Tadi Pak Haji udah jelaskan ya? Sudah. Oke, saya langsung masuk ke subnya. Ada yang berhasil nggak Pak? Sudahkah ada yang berhasil untuk tafsir Quran? Boleh Pak? Jelaskan. Berhasilnya? Tafsir Qurannya. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Ada juga yang sudah 30 juz ada. Sudah ada berhasil Pak? Ada. Dari SMP SMA? Dari SMA. Dari SMA? 30 juz Pak? Subhanallah. Itu yang umum ya? Ini yang umum Pak? Iya, sudah ada yang 30 juz. Nggak kebayang sama beneran. Tapi yang 20 juz ke atas banyak. Iya, sebenarnya saya nggak kebayang gitu loh. Dia begitu kreditnya belajar ilmu apa diniyahnya ilmu akademik bisa goal 30 juz. Yang ajibnya itu, yang kelas 12 itu ya. 20 juz ke atas banyak. 20 juz ke atas banyak. Banyak. Masya Allah luar biasa ya. Saya bangga dan luar biasa benar. Perjalanannya bertahap tapi ada yang berhasil. Langsung aja deh Pak. Sekarang saya sub yang keduanya. Ya sub pertanyaan yang ke-6. Yang kedua itu pencapaiannya bagaimana Pak untuk akademiknya? Pencapaian keberhasilan para santri ya itu bagaimana? Untuk bidang akademik ya, bukan diniyah. Pencapaiannya bagaimana Pak? Insyaallah. Ini memang akademik ini kalau pencapaian kita melihat dari metodologi pendidikan ya. Metodologi pendidikan. Itu di bidang akademik ini tiga hal lah. Okay. 3 hal yang mendukung pencapaian akademik dengan baik. Ya. Bisa mencapai hasil akademik dengan baik adalah satu, kualitas daripada santri. Kualitas santri. IQ, intelligent quotient mereka tinggi nggak? Bagus nggak? IQ-nya ya? IQ-nya. Oke. Okay. Kedua itu adalah gurunya. Gurunya ya? Ya, gurunya kompeten, profesional. Oke. Okay. Ketiga adalah program. Kurikulumnya. Kurikulum akademiknya ya, bagus apa enggak ya? KBM-nya bagus enggak? Eskulnya bagus enggak? Betul. Bimbelnya bagus enggak? Nah, ini berproses semua. Ya saya bilang alhamdulillah. Boleh dikatakan dengan kualitas santri yang masuk yang di bawah rata-rata. Ya. Yang reject itu maksudnya? Bukan reject ya? Rata-rata lah ya. Itu saya bilang tadi alamiah dia bisa masuk UI, Diponegoro, Brawijaya. Memang kalau Allah sudah berkehendak tuh udah gak bisa dilawan Pak ya. Itu tadi karena sungguh-sungguh gitu. Sungguh-sungguh ya. Apalagi tahun ini contoh kita khusus. Apa itu Pak? Khusus bikin program yang tuan muridnya kelas 12. Jadi kita sistemnya di pesantren ini pada lulusan minat dan kemampuan. Oh gitu? Ya, jadi di kelas 12 sudah ada program penyusunan minat dan kemampuan. Jadi ini santri ini kalau lulus nanti mau kemana? Ya jadi dari pondok tuh diarahkan ya Pak ya? Iya. Ada pengarahan kemana gitu ya? Ya itu nggak ditanya mereka. Oh kemana? Bukan diarahkan pertama ditanya minatnya kemana? Tapi wali santrinya mendukung penuh Pak? Nah jadi ditanya. Terus ada yang minat nanti mau jadi ulama. Tapi ada sebagian yang minat jadi dokter, ada yang mau jadi IT, ada ahli stadia ya, stadia ya. Ada yang mau jadi ahli accounting, ada keuangan. Nah, ini kita sosialisasikan dengan orang tuanya. Dan kita bicara teknis dan non teknis, orang tuanya setuju, maka baru kita godok programnya, namanya program matrikulasi. Nah, jadi ada apa matrikulasi ini seperti bimbel tapi lebih intensif. Lebih intensif. Itu untuk kelas 12 nanti ya? Iya, jadi mereka tuh dipersiapkan untuk tes, untuk perguruan tinggi. Tes, simulasi soal, tryout, begitu. Benar-benar ya. Dan untuk yang mau jadi ulama diperbaiki nanti bacaan Al-Qur'annya, nahwu sorofnya, baca kitab kuning. Iya betul. Baik waktu mereka tes kesananya
Karena target kita itu yang jadi ulama itu sekarang itu kita mau kirim ke Yaman. Oh Yaman. Ya. Kemana lagi Pak selain Yaman? Sekarang baru satu. Dulu pernah ada ke Afgan. Darul Ulum Zakaria, Selatan. Oh pernah ya? Pernah. Ini dari pondok pesantren Darul Ikhlas tuh Pak? Ya? Luar biasa. Kalau sekarang kita arahnya ke Yaman. Luar biasa Pak, keren-keren. Kalau kayak orang gaul sekarang keren. Ya, jadi kita ini bukan hanya meluluskan sekedar lulus dapat ijazah SMA, bukan. Iya. Tapi menghantarkan mereka ke jenjang pendidikan tinggi selanjutnya. Ya, dan itu dipastikan mereka memang sudah berpotensi ya Pak ya. Ya sebagai contoh nih, ini kan kemarin ikut SBMPTN, iya. Ada yang kelas itu kita antar. Iya. Ditemenin sama gurunya tempat ujian. Jadi benar-benar servis Pak ya? Full service. Nah, pokoknya wali santri nggak usah ragu dan nggak usah ini deh. Semua sudah diservis, sudah diplanningkan dengan baik ya sehingga memastikan santri-santri atau siswa-siswa yang berpotensi. Amin. Baik Pak, ada lagi nih Pak pertanyaan. Tadi kita sudah singgung untuk akreditasi. Status akreditasi untuk SMP dan SMA. Tadi kita sudah singgung ya, SMP A, SMA B. Ya. Betul nggak sih Pak? Ya benar. Benar ya? Jadi langsung dari Badan Akreditasi Nasional Pak. Ya. Bisa jelaskan Pak? Ya itu juga kita ini kan akreditasi itu kan ranking ya. Iya, ranking. Jadi salah satu tujuannya di samping untuk memang itu untuk peningkatan kualitas pendidikan. Iya. Juga bisa jadi sebagai alat marketing lah gitu. Iya, iya betul. Kan kalau orang mau masuk sekolah tuh akreditasinya apa? Iya, betul. Nanya kan. Iya, sebagai dasar indikator kualitas dari sekolah tersebut. Ya paling sederhana kan untuk mengetahui kualitas sekolah kan dari akreditasi. Betul. Alhamdulillah. Betul ya Pak ya? Ya benar. Luar biasa, Masya Allah. Oke, selanjutnya Pak. Untuk status fikih bermazhab, tadi kita sudah singgung ya, bermazhab Imam Syafi'i. Kenapa sih Pak kita pakai bermazhab Imam Syafi'i? Itu juga kita musyawarahkan dulu. Musyawarah dulu. Ya, kebetulan pendiri yayasan ini untuk fikih syariahnya mazhab Imam Syafi'i. Iya. Tapi ada khususan maksudnya begini. Kita untuk amalan-amalan istimewa pondok seperti sholat dan lain-lain itu pakai fikih mazhab Imam Syafi'i. Iya. Tapi jika ada amalan-amalan lain daripada guru atau ustadz di pondok bukan pakai Imam mazhab Syafi'i boleh. Ya masalah Pak ya. Masalah, tapi mereka secara infirodi masing-masing. Masing-masing ya. Jadi tapi untuk amalan-amalan bersama di masjid. Iya betul. Jadi seperti itu ya, berdasarkan musyawarah kita tetapkan bahwa kita bermazhab Imam Syafi'i. Cuma di luar dari itu kita pun tidak masalah. Seperti apa? Oke. Baik Pak, itu yang ke-6 pertanyaan saya dan sub-subnya sudah selesai. Saya ada lagi nih Pak pertanyaan yang ke-7 nih. Ya. Apa yang Bapak risaukan ya terkait umat Islam atau umat Muslim sekarang ini Pak? Yang Bapak risaukan itu apa sih Pak? Ini ya. Sifatnya global banget ini Pak. Kita itu kalau mau selamat kata ulama. Iya. Dalam menjalankan ibadah. Itu sunnah Rasulullah. Nah, sunnah itu apa? Iya. Nah, itu. Ini memang ada istilah beberapa ulama. Betul. Jadi, ulama mengatakan yang saya ketahui itu sunnah itu ada 3 di diri Rasulullah. Satu sunnah surah. Sunnah surah. Surah itu penampakan Rasulullah. Jadi Rasulullah pakai jenggot. Oh gitu ya. Pakai sorban. Rasulullah pakai gamis. Rasulullah bersiwak. Fisik yang dibiasakan sama Rasulullah ya. Secara fisik, secara fisik kelihatan. Iya. Jadi kita ikut. Tata cara sholatnya. Iya. Tata cara rukun-rukun Islam lainnya kan banyak ada 5 rukun. Betul. Terus ada lagi sunnah yang kedua, sunnah sirah. Sirah itu sejarah hidup Rasulullah itu kita ikut. Rasulullah itu kan semua ujung-ujungnya apa?
untuk umat, Iya. bagaimana umat ini selamat, masuk surga. Dia nggak mikir diri sendiri. Gitu. Luar biasa benar-benar. Ya. Sejarah hidup, bagaimana Rasulullah hidup, menikah, bagaimana Rasulullah kalau punya harta itu apa yang dilakukan. Bukan untuk dia, itu agama. Yang ketiga sunnah sariroh. Nah ini yang kadang-kadang kita lupa. Sariroh pikir Rasulullah. Begitu. Risaunya Rasulullah. Risaunya Rasulullah. Kan sering kita dengarkan kisah Rasulullah SAW sebelum wafat. Apa yang diucapkan? As-sholat, terus an-nisa, umat 3 itu risau. Umat saya ini ya Allah sepeninggal saya. Iya, bagaimana betul. sholatnya daripada umatku ini, bagaimana cintanya ya, bagaimana perempuan ini ya Allah selamat itu menutup hijabnya, nggak baik masuk ke dalam, cuma masuk surga. Begitu cintanya ya Pak ya, sama pikir, iya sama nggak egois. Ya. Agama ini jangan egois untuk diri kita jangan terlena untuk ibadah saja kepada Allah untuk diri sendiri. Itu pikir Rasulullah. Ya harus pikirkan bagaimana saudara-saudara muslim kita dan muslimat ini surga. Nah terkait zaman sekarang nih Pak, ya menurut Pak Haji bagaimana itu? Apa memang kalau kita ikuti dengan sunnahnya Rasul pasti memang selamat dan bahagia. Nah terkait zaman sekarang, apalagi di era digital tuh, ya. Itu bagaimana itu Pak yang Bapak lihat itu di luar sana? Padahal dia pun umat Muslim ya. Ya saat ujung-ujungnya lagi memang faktor apa itu Pak? Iman dan yakin kepada Allahnya belum sempurna. Tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah. Menganggap agama itu suatu beban. Menganggap Al-Quran itu membuat susah. Aturan-aturan sebenarnya bukan. Kembali ke orangnya berarti Pak ya? Orangnya. Saya belum lama ini sedih. Sebenarnya mau gambarin juga itu ada. Waktu beli apa? Es kelapa. Boleh Pak, boleh berbuka Pak, puasa. Boleh Pak, singkat aja. Ya berbuka puasa itu. Boleh. Ada orang mau buka puasa. Makan di tempat itu. Puasa. Ya belum lama ini Pak? Sering banyak juga orang-orang meninggalkan sholat itu seperti hal yang biasa. Itu risau gitu. Itulah yang banyak kita saksikan. Ini loh pentingnya dakwah itu. Iya, benar-benar. Kayaknya apa ya? Gak ada beban ya kayak seperti itu. Seperti tidak melakukan perintah Allah itu biasa. Gitu. Biasa aja ya. Allah. Itu risau saya itu. Takwa itu seharusnya harga mati kan. Tapi ini menganggap ya nggak apa-apa lah ya. Takwa harga mati. Nah makanya itu tidak ada jalan lain. Situlah dibutuhkan dakwah, mengajak mereka kembali kepada jalan Allah yang benar, takwa, perintah, taat kepada Allah. Masya Allah luar biasa Pak. Sampai Bapak pun ikut memikirkan situasi sekarang ini terhadap umat Muslim mungkin ya. Ya. Makanya pesantren ini ada kekhasannya. Pesantren dakwah. Oh, pesantren dakwah. Jadi lulusannya itu dia mempunyai kelas 3 SD sudah jago dakwah. Kelas 3 SD? 3 SMP. 3 SMP? Kelas 3 SMP sudah jago. Luar biasa. SMA mahir. Mahir. Insya Allah dijamin. Dijamin ya di pesantren dakwah kelas sekarang ya? Insya Allah. Mereka suruh dakwah jadi khotib di tempat dai. Siap mereka. Karena apa? Kita ada program dakwah di sini. Masya Allah. Pokoknya lengkap dan komplit ya. Semuanya ya. Untuk dunia, untuk akhirat insya Allah sudah dibekali dari para santri Pak ya. Sehingga lulus dengan berkualitas ya, bukan asal lulus. Baik Pak. Nah ini ada subnya lagi nih Pak, sub pertanyaannya ya. Bagaimana sih tentang iman atau yakin mereka kepada Allah? Yang tadi Bapak jelaskan kayaknya harus diluaskan lagi tentang iman dan keyakinan mereka nih Pak kepada Allah terkait risaunya terhadap umat Islam sekarang ini. Tentang imannya dia atau keyakinan dia kepada Allah bagaimana sih? Sehingga dia bisa seperti itu. Ya semuanya lagi ini kan diperlukannya dakwah. Syiar Islam juga ya? Dakwah.
Kita itu memang diwajibkan mengajak mereka. Tapi begini Pak, maaf. Ada orang pada saat kita berdakwah atau syiar ya, atau syiar. Ya, kalau bahasa kerennya, so tau lo, so ini lo. Nah itu gimana Pak antisipasinya untuk hal-hal seperti itu? Ya sebenarnya hal-hal seperti itu wajar. Wajar. Karena pada saat itu saya yakin itu sebetulnya bukan dari hati nurani mereka yang benar, itu setan yang sudah mempengaruhi mereka. Setan ya yang sudah mempengaruhi. Maka kita harus sabar dalam mengajak mereka dengan baik. Iqfa billati hiya ahsan. Kalaupun kita berbantah-bantahan, berbeda pendapat harus dengan cara yang baik. Cara yang baik. Kita tidak boleh berbantah-bantahan. Betul. Berbeda tapi dengan menyampaikan dengan cara yang baik. Yang baik. Itu tadi kuncinya adalah dakwah. Tidak ada jalan lain untuk mengajak mereka kepada ketaatan, ada dengan cara dakwah ini. Karena dakwah itu sifatnya merangkul, bukan menghukum, merangkul, bukan menjelek-jelekan, mengajak kebaikan. Untuk kebaikan. Jadi intinya dakwah ya. Dakwah. Untungnya di pada pesantren ini sudah dipersiapkan untuk para santrinya lulusannya yang mahir berdakwah. Insyaallah siap. Insyaallah siapa ya? Insyaallah siap. Insyaallah. Baik Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Kayaknya saya juga makin dapat pencerahan juga. Saya sebagai pembawa acara di Daras TV. Luar biasa nih Pak Haji nih. Yang ke-8, pertanyaan dari saya, bagaimana nih menurut Bapak ya gaya hidup hedonisme umat Muslim yang kaya nih Pak di Indonesia? Bagaimana Mas ya gaya hidup hedonisme ini? Masalah. Jadi itulah salah satu mengapa banyak mungkin ya Allah itu umat sebagian umat Islam kita masih di garis kemiskinan. Iya. Karena apa? Ini pemberdayaan umatnya kurang, terutama dari orang-orang kaya. Padahal banyak Pak ya yang kaya ya. Iya, jadi kaya itu nggak dilarang. Boleh. Abdurrahman bin Auf sahabat Rasulullah kaya. Cuma mereka infaknya juga dasar. Cuma bilang Abu Bakar itu miskin, Utsman itu miskin. Kaya. Zaman Rasul infaknya dasar-dasar. Siapa bilang Rasulullah waktu menerima rampasan perang sedikit banyak. Semua diinfakkan. Ini kalau saya boleh mengutip ini ya. Boleh. Al-Baqarah ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. Itu mentafsirkan bahwa arti janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan itu. Artinya adalah jangan kita itu takut berinfak karena takut miskin atau tidak punya uang. Tuh. Jadi kalau kita mengumpul harta, menimbun-nimbun harta, itu artinya kita membinasakan diri kita kalau kita tidak berinfak. Karena di dalam Islam yang saya ketahui, harta itu bukan untuk disimpan. Salah. Orang sekarang beli emas, simpan emas, tabungan puluhan miliar, ratusan miliar, rumah di mana-mana, tanah di mana-mana. Ya, bukan. Harta itu untuk apa? Dibelanjakan, dipakai. Sebaik-baiknya harta dipakai di jalan Allah. Di samping untuk kebutuhan kita sendiri dan keluarga kita. Ini yang banyak. Para sahabat gak pernah itu mencontohkan seperti itu. Rasulullah juga gak pernah. Masalah harta ini besar hisab. Makanya itu tidak ada sebetulnya contoh Islam. Sebetulnya masalah ini sudah jelas ayat Al-Quran ini. Tidak jelas ya dalilnya. Sudah jelas, ada lagi di sini. Surah Al-Baqarah juga ayat 219. Kan saya baca yang
kutipannya itu wa yas'alunaka maza yunfiqun qulil afwa. Artinya, dan mereka sahabat ini menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kata Allah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Jadi akhirnya kalau kita punya harta ini akurat yang bicara ya, bukan saya. Iya. Satu, apa jangan kita itu sampai membinasakan diri kita karena kita tidak mau berinfak. Kita punya harta yang banyak. Betul. Infaknya berapa? Kasih yang banyak, bukan sedikit. Kalau zakat harta dia itu aja gitu. Iya. Kalau mau selamat minimal 2,5% zakat. Enggak celaka, tapi kita tuntut lebih dari itu. Yang kedua tadi ulil afwa, yang melebihi keperluan kita infakkan gitu. Karena apa? Sebaik-baiknya warisan yang kita wariskan kepada anak kita bukan harta, tapi adalah ilmu agama dan ilmu dunia. Karena dengan ilmu dan agama dan ilmu dunia ini keahlian mereka, ya, maka dunia ini bisa ditaklukkan. Dunia ini harus ditakluk, kok nggak liar dia? Ditaklukkan gitu loh. Jangan sampai kita menjadi bodoh, karena ada hadis menyatakan bahwa kemiskinan itu bisa mengarah kepada kekufuran. Iya, betul. Kalau kita tidak, bukan berarti orang miskin itu kufur, bukan. Khawatir. Iya. Tapi selama dia miskin, selama kan takdir Allah, tapi dia taat kepada Allah, surga. Iya. Dunia miskin tapi ada masalah. Hidupnya sebentar aja. Iya. Nah, ini saya mau tanya Pak, yang membuat mereka atau orang-orang seperti itu kenapa dia tidak berpikir apa yang tadi Bapak jelaskan ya, apa membelanjakan uangnya ke jalan Allah ya kan, dia hanya menimbun. Itu sebenarnya yang dia di mindsetnya dia itu apa sih Pak, kalau boleh tahu? Sebenarnya ini saya bukan menilai per orang. Bukan. Tapi sebagai seorang muslim itulah pentingnya kita belajar ilmu agama. Ilmu agama itu wajib hukumnya bagi kita. Makanya kalau kita paham ilmu agama, ya, gak bakalan kita mau nimbun harta, gak bakalan. Ya. Karena mereka belum paham harta itu apa. Karena ilmu agamanya ya. Iya, itu kan orang dapat harta itu kan bukan karena apa? Bukan karena keahlian dia, bukan karena kehebatan dia. Kadang-kadang kan ada yang buat harta warisan. Betul. Ada yang punya bisnis sukses, ada surat sakti, dapat fasilitas. Bukan karena itu sudah Allah kasih rezeki di situ. Itulah tuntunan agama. Jadi bagi orang-orang misalnya ada nih yang suka di medsos ya, pakai baju sampai ratusan juta, tas sampai miliaran. Maaf ya, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Kasih hidayah. Semoga dapat hidayah Pak ya. Iya, hidayah dan wajib bagi kita mendakwakan kepada mereka. Itu enggak benar. Iya, betul. Untuk apa? Betul. Mereka putus betul enggak? Iya. Apa sih yang dimakan? Iya. Apa sih yang dibutuhkan, mobil seperti apa, rumah seperti apa? Orang sudah ciptakan kita di sederhana, nggak perlu yang neko-neko. Betul, luar biasa. Ya, masalah. Ya kita semua bukannya menghakimi, bukan. Tapi ya begitulah. Ya kalau bisa sekalian ini saya menghimbau gitu ya. Iya. Himbauannya kepada seluruh umat muslim, saudara muslim ya, saudara innama mu'minuna ikhwana. Sesungguhnya muslim itu bersaudara ya, kita ingatkan. Gitu. Hanya itu yang kita bisa kasih ingatkan bahwa pertama takwalah sebenarnya takwa. Iya. Kita meninggal. Sering kan di khotbah juga dikatakan. Selalu Pak ya, berwasiat gitu ya. Wasiat itu. Takwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwalah kamu sebenarnya takwa. Dan jadi seorang Islam yang baik sebelum kamu meninggal dunia. Menjadi seorang Islam yang baik. Iya. Kedua adalah belajar agama seperti saya kan. Orang tuh mau baca Al-Quran aja SMA kelas 1 baru. Cuman apa ya, alhamdulillah masih hidayah dan taufik dari Allah ya. Amin. Saya
saya berusaha untuk belajar. Betul. Mendekatkan diri kepada orang-orang soleh. Betul. Tiga himbauan yang ketiga adalah mari kita bantu sesama muslim. Jangan lihat golongan, jangan lihat mazhab, jangan lihat yang lain. Selama mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saudara. Selesai. Simpel ya Pak ya? Selesai. Jaga kekompakan persatuan. Ikhtilaf itu sudah dari sononya ada. Rasulullah juga sudah jelaskan. Ya, jadi itu yang biasa saja. Jadi itu semoga Allah Subhanahu wa taala khususnya mengampuni diri saya. Amin. Ya, meneguhkan memberikan sifat istiqomah tetap berjuang di jalan Allah. Amin. Dan juga saya mengajak kepada seluruh umat muslim, ya marilah kita berjuang untuk agama ini karena agama ini suatu amanah. Kalau enggak kita yang mampu siapa lagi? Iya. Kasihan kita. Allah kalau melihat apa yang terjadi saat ini ya kita banyak bersyukur kepada Allah dan itulah kita coba berikan yang terbaik untuk umat muslim ini apa yang kita bisa berikan bisa yang sudah tentunya kewajiban kita untuk memenuhi khidmat kepada keluarga dan saudara kita dengan sebaik-baik. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah luar biasa. Semoga apa yang tadi kita diskusikan dari awal hingga akhir panjang lebar ini kalau menurut saya nih sangat bermanfaat sekali buat saya pribadi ya. Semoga di para audiens di luar juga bisa menerimanya dengan baik dan menjadi inspirasi buat kita semua. Amin. Baik Pak Haji, tadi saya juga mau bertanya harapan Bapak, ternyata Bapak sudah memberikan penjelasan juga, Masya Allah, luar biasa harapan dan himbauannya sangat lengkap sekali. Baik, Pak Haji kita sudah panjang lebar, waktunya juga sudah sangat panjang. Mungkin kita akhiri Pak Haji ya diskusi kita hari ini. Semoga apa yang tadi kita bicarakan dari Allah ini menjadikan menambah kita dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita di bulan suci Ramadan ini mendapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala hingga goal menuju hari kemenangan. Ya Pak Haji ya. Salam Pak Haji buat keluarga, istri, anak di rumah. Pak Haji sehat selalu. Amin. Semoga pesantren yang diterima Pak Haji tercapai. Amin. Ya. Dan santri-santrinya lulus dengan kualitas terbaik dari yang terbaik. Amin ya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.